Hai, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Damai Kristus, Namo Buddhaya. Baiklah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita dengan subtema yang ketiga tentang lingkungan bermain di sekolah. Nah, adapun tujuan-tujuannya nanti kita perhatikan ya. Jadi kita melanjutkan subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua masih dari buku tema 2 ya. Jadi kita belajar dari buku tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran 2. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini antara lain yang pertama, mendengarkan pembacaan sebuah teks ya. Pembacaan sebuah teks, kita dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga, dengan menggunakan alat dan bahan, kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan cermat. Tujuan yang keempat, dengan pengamatan yang dilakukan, kita dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan mengamati gambar anak bermain saling dorong bola, kita dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan percaya diri. Yang keenam, dengan membaca teks percakapan, kita dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Dan yang ketujuh, dengan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita dapat mensimulasikan kegiatan sesuatu tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Dan tujuan yang kedelapan, dengan menjelaskan prosedur variasi gerakan sederhana tanpa berpindah tempat, kita dapat mempraktekkan variasi gerak mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar dan bekerja sama. Nah, itulah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita amati gambar ini. Gambar ini cukup bagus ya. Kita lihat teman-teman kita ini, ada Udin, ada Benny, dan juga ada temannya yang lain lagi. Coba kalian amati ya, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya. Ya, menunggu waktu bel berbunyi masuk, mereka sedang melakukan pengamatan. Ya, lihat di situ ada gangsing, lalu si Benny memegang cairan di dalam gelas, ya, yaitu minyak. Dia memegang minyak di dalam gelas lalu dimiringkan. Lalu mereka mengamati ya. Coba perhatikan di sini. Ini apa yang dilakukan Benny bersama teman-teman? Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-teman? Iya, mereka sambil menunggu waktu masuk ke dalam kelas, ya, menunggu lonceng berbunyi untuk masuk ke dalam kelas, Benny dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Nah, ada gasing ya di dekat si Udin. Lalu Benny juga memegang segelas minuman dan seterusnya. Nanti kalian lihat ya. Nah, dari gambar tadi ya, sekarang kita coba nanti dengarkan ada sebuah teks bacaan. Nah, setelah kita mendengarkan teks bacaan nanti, coba kamu tuliskan apa judul bacaannya
dan isi ceritanya. Nanti kalian tuliskan ya dengan baik. Nah, coba dengarkan baik-baik. Ini judul ceritanya, Mengamati Benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada juga gangsing dari plastik. Baiklah, kalian pasti mengenal sebuah lagu ini ya. Judulnya Balonku, ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ya, dicerasa kalian semua pasti kenal dengan lagu ini ya. Judulnya Balonku. Bisa kita menyanyi bersama-sama ya? Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, begitu lagunya ya. Semua dari kalian pasti mengenalnya dan bisa menyanyikannya dengan baik. Ya, nah. Oh iya, kalian disuruh mengamati. Nah, coba kalian amati, ini ada air, ada gangsing, ada balon. Nah, coba kalian amati ya. Syukur kalau di rumah kalian atau di sekitar kalian ada benda air, ada gangsing, ada balon. Kemudian amati satu persatu benda itu ya. Nah, nanti kalian tuliskan dalam pengamatan itu nama bendanya apa, ciri-ciri bendanya bagaimana. Ya, nama bendanya misalnya balon, ciri-cirinya bagaimana. Nah, setelah kalian amati, nanti kalian tuliskan. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa, bahwa apa? Yaitu bahwa air nanti begini-begini, gangsing begini-begini, dan balon juga begini-begini. Coba kalian amati dengan seksama ya. Nah, setelah kita melakukan pengamatan tadi, sekarang kita kelompokkan benda-benda tadi ya. Nah, benda tadi kita akan kelompokkan berdasarkan wujud bendanya. Masih ingat wujud benda? Ya, wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, nanti gasing ini, ya, benda gasing ini wujud bendanya apa? Coba kalian tuliskan. Kemudian gangsing, wujud bendanya apa? Minyak, wujud bendanya apa? Balon, dan seterusnya. Nanti kalian tuliskan ya. Nah, setelah itu coba kalian buat ya, setelah kita menuliskan hasil pengamatan kita, coba kalian tuliskan atau buatlah 5 kalimat ya, yang berdasarkan pengamatan kalian tadi. Kelima kalimat ini menunjukkan tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Jadi setelah
mengamati tadi, sekarang kita juga buat 5 kalimat ya. Kita tuliskan 5 kalimat tentang tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Sekarang kita akan mencoba membaca teks percakapan ini ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Nah, ini ada percakapan beberapa teman kita ya, antara si Udin dengan si Beni. Nah, di sini Beni mengatakan, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Lalu si Udin menjawab, "Biarkan saja." Lalu si Beni mengatakan, "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar." Lalu Udin menjawab, "Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" Lalu Beni menjawab, "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga." Lalu dijawab oleh Udin, "Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola." Nah, dia bertanya ya si Udin, "Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola?" Lalu dijawab oleh si Beni, "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif dan tidak mau menerima kekalahan." Nah, sekarang kita ulang sekali lagi percakapan tadi ya. Nah, ini percakapan antara Beni dengan Udin. Nah, Beni mengatakan, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Lalu si Udin menjawab, "Biarkan saja." Lalu si Beni mengatakan, "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar." Lalu si Udin menjawab, "Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" Beni mengatakan, "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga." Lalu Udin mengatakan, "Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola." Lalu Beni menjawab, "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan." Nah, itu ya percakapannya. Nah, apa saja tata tertib yang ada dalam teks yang kita dengar tadi? Apa saja tata tertib ya yang kita dengar tadi dalam teks? Ya, harus berpakaian yang rapi, baju tidak boleh keluar, harus dimasukkan ke dalam celana kalau laki-laki. Ya, kalau yang perempuan harus dimasukkan ke dalam rok. Kemudian apalagi? Harus memakai kaos kaki putih. Nah, kalau anak perempuan, roknya harus di bawah lutut, sepatu harus hitam, rambut disisir ya, rambut harus disisir, dan anak laki-laki rambutnya tidak boleh ya melebihi daun telinga. Nah, sekarang bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah kita? Ya, sama ya, sama dengan mereka. Kita juga kalau berpakaian tidak boleh keluar bajunya, harus dimasukkan ke dalam celana atau ke dalam rok untuk anak perempuan. Dan juga harus pakai kaos kaki putih, sepatu hitam. Rambut juga harus disisir rapi ya. Jadi sama dengan teks percakapan tadi ya, peraturan di sekolah kita. Nah, sekarang kita coba amati gambar-gambar ini ya. Bagaimana cara berpakaian mereka? Nah, coba amati gambar ini, kemudian kita coba praktekkan cara berpakaian yang rapi seperti yang kita pelajari tadi. Ya, seperti yang terlihat juga di dalam gambar ini. Baiklah,
tadi kita sudah mengamati gambar ya, bersama mereka melakukan pengamatan tentang gasing, minyak di dalam gelas, dan juga ada balon. Kemudian juga kita mendengarkan teks bacaan, kita tuliskan apa judul bacaan tadi dan apa isi ceritanya. Ya, kemudian berdasarkan teks tadi kita bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian kita juga melihat ada percakapan antara teman kita si Beni dengan Udin bagaimana melakukan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan di sekolah. Setelah itu kita ingat tadi ada lagu Balonku ya. Nah, pasti kalian semua mengenal lagu ini. Nah, setelah itu kita mengamati benda. Ada minyak di dalam gelas, lalu ada gasing dan balon. Itu termasuk benda apa? Nanti kita kelompokkan sesuai dengan bendanya. Ya. Nah, itulah tadi kegiatan kita. Jangan lupa ya, kita tiru cara berpakaian mereka yang rapi di sekolah. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa. Bye.